sekarang mau ke luar negeri, kan perlu banget tuh pentingnya bahasa internasional kan. Nah, sekarang kita pengen tanya nih ke Kak Vicky Naki. Secara Kak Vicky Naki tuh awal mula belajar bahasa tuh gimana sih Kak? Oke. Sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris nih ya, kalau belajar bahasa Inggris sih ya pastinya dari SD juga udah belajar semuanya. Sekarang juga udah belajar dari SD nggak sih semuanya? Ya, benar ya. Dan ya kalau di sekolah ya gimana ya, pas masih SD itu sampai SMP sampai SMA juga sebenarnya ya udah belajar doang. Maksudnya nggak terlalu memperdalam. Oke. Jadi mulai memperdalami bahasa Inggris itu ketika aku baru selesai tamat SMA. Sekitar tahun 2018. Nah, apa ya, itu waktu dimana kayak aku itu I think I need to to learn some English and everything. Kayak aku perlu belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya udah tahun 2018 gap year, jadi aku setahun itu off, gak kuliah. Kalau bisa jangan ditiru ya di sini semuanya. Jadi ya karena nggak ngapa-ngapain, aku tiba-tiba pengen belajar bahasa Inggris. Dan itu masih bahasa Inggris, belum bahasa lain. Mulai tertarik dengan bahasa lain ya, bahasa Rusia, Spanyol, Romania dan lain-lain itu tahun 2020. Pas aku baru pertama kali mulai main Ome TV. Dan ya baru ya sekitar belajar bahasa Rusia sekitar 2 tahunan. So ya. Oke. Terus nih tentang Ome TV nih Kak. Itu awal mula tertarik. Kok bisa tertarik sama Ome? Terus bisa tertarik gitu sama Ome TV, yang mana kan istilahnya awal mulanya tuh orang jarang banget kenal Ome TV kan, kayak gitu sih. Itu gimana Kak awal mula tertariknya gitu? Tapi aku pengen aja nih, di sini semua tahu Ome TV nggak sih? Tahu ya? Ini udah pada cobain semua kayaknya ya? Bohong nih. Udah pada cobain nih semuanya nih. Oke, jadi pertama kali tahu Ome TV itu dari YouTuber itu, dia namanya FK Fajar. Ada yang tahu? Gak ada ya, ya udah. Ya memang oke lah ya. Jadi ngeliat dia main Ome TV, terus ngeliat kayak thumbnailnya itu gini tuh. Apa namanya? Judul videonya gini. Main Ome TV ketemu sama bule, pas itu apa? Kayak Rusia deh, bule Rusia. Oke. Terus ngeliat, wow, this is something kok. This is interesting. Menarik nih, coba terus aku tonton gitu kan. Seru juga ya. Udah, pas saat itu langsung dicobain. Dan ngerasain kayak, ternyata Ome TV itu nggak jelek sebenarnya. Karena dulu sebenarnya SMA juga aku udah tahu Ome TV. Cuman kayak ngeliat temen aku main, kalian ini gak ada kerjaan ya? Kayak orang gabut gitu ya? Kayak orang, kalian gak ada kerjaan ya, ngapain sih gini, gak jelas banget hidup kalian gitu, pokoknya dia gitu. Dan ternyata Ome TV itu sangat-sangat bagus. Pertama, kita bisa mengenal orang-orang luar itu gimana sih. Yang kedua, kita bisa mengenal juga, ternyata budaya di luar itu banyak ya. Kita bisa mengenal mereka, kita bisa dapat temen dari luar, kita bisa sharing segala macam, dan salah satunya belajar bahasa. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Vicky. Berarti itu kan pas waktu awal Ome TV itu Kak Vicky ini udah mulai jadi YouTuber apa belum? Apa emang baru coba-coba doang pas waktu itu pertama kali? Baru coba-coba. Oh, baru coba-coba. Oke. Dan juga Kak Vicky kan terkenal tuh kayak lebih sering makai bahasa Rusia nih. Ya. Yang kita lihat itu bahasa Rusia, bahasa Romania, yang mana tuh sebenarnya kalau kita pikir sendiri tuh kayak ini orang keren banget sih, padahal bahasa Rusia kan sulit gitu loh. Dan apakah emang ketertarikan Kak Vicky itu gara-gara bahasa Rusia itu sulit jadi pengen dipelajarin atau gimana tuh Kak? Enggak, memang jadi aku tuh suka bahasa karena aksen pertama, terus karena ya interesting aja gitu, kayak yang pas pertama kali denger itu yang kayak wow, ini nih bagus ya, bahasanya enak didengar bagi aku. Walaupun kadang-kadang ya orang Rusia, bahasa Rusia itu kayak keras banget gitu kan. Razvedenie. Ya khadmu gitu lah ini ya. Kayak itu razvedenie itu artinya berbeda. Oke. Walaupun sebenarnya artinya biasa gitu kan, tapi rasanya tuh kayak ini orang mau ngebunuh nih. Oke. Ya, jadi enggak, karena memang suka dengan bahasanya, kayak kedengarannya enak gitu menurut aku, dan interesting, beda dengan bahasa-bahasa yang lain. So ya. Oke. Cukup menarik ya.
Berarti ya bukan karena masalah sulit atau enggaknya dalam belajar bahasa ya kayak. Benar, benar, benar. Berarti ya mungkin kita bisa lihat dari sisi lain lah ya. Aspek apa nih yang bisa kita tuh tertarik untuk belajar bahasa gitu loh, teman-teman. Oke, karena nih tentang bahasa Rusia nih Kak, itu belajar bahasa Rusia lama nggak sih biasanya? Apa emang tiap bahasa tuh beda-beda belajar apa maksudnya kayak waktu yang dibutuhkan gitu loh? Benar. Untuk kita mempelajari satu bahasa itu pasti berbeda-beda.